Assalamualaikum, selamat datang di channelnya Bu Evi. Kali ini kita akan belajar bersama tema 3 subtema 4 pada pembelajaran yang kelima. Selamat mengikuti. Coba kalian amati cuaca hari ini. Apakah cuaca cerah, berawan, ataukah hujan? Apa tanda-tanda jika akan turun hujan? Bagaimana perasaanmu saat hujan datang? Hujan adalah anugerah karena dengan turun hujan bumi mendapatkan limpahan air untuk kelangsungan makhluk hidup. Ingatkah kamu lagu ini? Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Pohon dan kebun basah semua. Tahukah kamu proses terjadinya hujan? Bagaimana proses terjadinya hujan? Apa perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan? Simak berikut ini. Hujan termasuk peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hujan terbentuk dari proses yang terjadi di alam. Hujan memiliki manfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Air hujan diperlukan tanaman untuk dapat melakukan proses pertumbuhan atau fotosintesis. Air hujan yang turun akan meresap ke dalam tanah, lalu berubah menjadi air tanah. Air tanah tersebut biasanya dimanfaatkan manusia untuk memasak, mencuci, dan kebutuhan hidup lainnya. Hujan dapat terjadi setelah melalui proses-proses tertentu. Proses terjadinya hujan sebagai berikut. Air di permukaan bumi mengalami penguapan karena panas matahari. Air di permukaan bumi diantaranya air laut, air sungai, dan air danau. Air yang mengalami penguapan berubah menjadi uap air. Uap air menyatu dengan udara dan bergerak ke atas. Ketika suhu udara semakin dingin, uap air akan mengalami pendinginan dan membentuk titik-titik air. Proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air disebut pengembunan. Semakin lama titik-titik air bertambah banyak dan terbentuklah awan. Adanya angin menyebabkan awan-awan bergerak ke tempat yang lain. Pergerakan angin memberikan pengaruh besar terhadap awan sehingga membuat awan kecil menyatu. Kemudian awan kecil membentuk awan yang lebih besar dan bergerak ke tempat yang memiliki suhu lebih rendah. Semakin banyak titik-titik air yang terkumpul, awan akan berubah warna menjadi semakin kelabu. Jika awan sudah tidak mampu lagi menampung air, maka titik-titik air itu akan jatuh ke permukaan bumi. Inilah yang dinamakan hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan.
Perubahan wujud yang terjadi di sekitarmu merupakan perubahan alami. Perubahan yang terjadi di alam inilah yang patut disyukuri. Sekarang, urutkan proses terjadinya hujan berdasarkan penjelasan yang baru saja kalian simak. Berilah nomor pada kotak yang telah disediakan. Bagaimana? Mudah bukan? Proses terjadinya hujan melalui beberapa tahap perubahan wujud. Penguapan terjadi pada saat air di permukaan bumi menguap karena terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Setelah itu terjadi proses pengembunan di mana uap air berubah menjadi titik-titik air yang disebut pengembunan. Nah, sekarang kalian bisa menjelaskan proses terjadinya hujan secara satu persatu ya. Tuliskan secara singkat dan tepat pada kotak yang disediakan, lengkap dengan perubahan wujud yang terjadi. Apakah kamu punya pengalaman di mana hujan membuatmu harus menunda kegiatannya seperti yang dialami Siti? Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Siti menunggu hujan sejak pukul 7:15 sampai pukul 9:10. Berapa lama Siti menunggu hujan reda? Untuk memudahkan menghitung lamanya waktu, kita dapat membuat garis waktu. Perhatikan gambar berikut. Dari garis waktu tersebut dapat kita hitung 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit sama dengan 1 jam 55 menit. Jadi hujan turun selama 1 jam 55 menit. Contoh lagi ya. Pagi itu Udin pergi ke sekolah diantarkan oleh ayah. Udin berangkat pada pukul 6:25 menit. Perjalanan dari rumah ke sekolah butuh waktu 30 menit. Pukul berapa Udin sampai ke sekolah? Ini juga dapat dihitung dengan mudah menggunakan garis waktu ya. Perhatikan ini. Cara menyelesaikannya adalah dengan menambahkan menit sehingga 6:25 ditambah 30 menit sama dengan 6:55 menit. Jadi Udin sampai ke sekolah pukul 6:55 menit. Sekarang coba selesaikan soal berikut ini ya. Kalian dapat menggunakan dua cara perhitungan ya. Pertama dengan menggunakan garis waktu dan kedua dengan menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan. Apakah kalian pernah memperhatikan bagaimana kondisi sekolah ketika hujan? Seperti yang dialami Udin. Saat musim hujan, jejak sepatu siswa membasahi lantai sekolah. Akibatnya lantai sekolah menjadi basah dan licin. Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin. Akibatnya Udin pun tergelincir, buku yang dibawanya jatuh berserakan. Udin terlihat menahan sakit di kakinya. Jika saat itu kamu berada di dekat Udin, apa yang kamu lakukan? Tuliskan pendapatmu ya. Ternyata sikap saling tolong-menolong sangat penting ya, apalagi saat di sekolah. Sikap tolong-menolong yang kalian lakukan adalah cerminan dari sikap bersatu. Dapatkah kalian menyebutkan contoh sikap bersatu yang lain yang dapat kalian lakukan di sekolah? Banyak ya contohnya, misalnya belajar kelompok, piket kelas bersama, menari bersama teman-teman,
bermain bersama teman-teman, membuat majalah dinding bersama, dan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Melakukan kegiatan yang menunjukkan persatuan termasuk menerapkan hidup bersatu. Menerapkan hidup bersatu memiliki banyak manfaat. Manfaat hidup bersatu di sekolah antara lain tercipta kerukunan antar teman, pekerjaan menjadi cepat selesai, pekerjaan menjadi lebih ringan, dan lingkungan sekolah menjadi nyaman. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat belajar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through only cause you set up the angle.